Halo semuanya, perkenalkan saya Desi Dwi Puspita, mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dengan NIM 0602 1382 530100. Pada video ini saya akan membawakan materi menyimak apresiatif khususnya pada topik menyimak dongeng dengan judul Kisah Puyang Depati dan Sak Ayu. Melalui video ini kita akan belajar bagaimana memahami cerita, tokoh, alur, serta pesan moral yang terkandung di dalam sebuah dongeng. Selamat pagi siswa kelas 10 yang luar biasa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya ingin mengajak kalian memasuki sebuah dunia yang berbeda, yaitu dunia imajinasi, dunia cerita, dan dunia yang penuh dengan pesan berharga. Mungkin kalian pernah mendengar banyak dongeng saat masih kecil, tetapi sesungguhnya dongeng bukan hanya untuk anak-anak. Di dalamnya tersimpan nilai moral, kritik kehidupan, dan pelajaran yang tetap relevan hingga sekarang. Pada pertemuan kali ini, kita akan melatih kemampuan menyimak melalui sebuah dongeng pilihan. Saat kalian mendengarkannya, cobalah membayangkan setiap tokohnya, mengikuti jalannya cerita, dan menangkap pesan yang ingin disampaikan. Ingat, menyimak bukan sekedar mendengar suara, tetapi memahami, merasakan, dan menafsirkan maknanya. Baiklah, siapkan pikiran dan imajinasi kalian. Perjalanan cerita akan segera dimulai. Pada zaman dahulu, di wilayah yang kini dikenal sebagai Sekayu, hiduplah seorang tokoh yang disegani bernama Puyang Depati. Ia adalah pemimpin yang terkenal karena kebijaksanaan dan kejernihan pikirannya. Setiap keputusan yang ia buat selalu mengutamakan keharmonisan dan keselamatan masyarakat, sehingga warga Sekayu sangat menghormatinya. Tidak jauh dari pusat pemukiman, di sebuah hutan yang sunyi dan angker, tinggal seorang perempuan sakti bernama Sak Ayu. Ia memiliki kemampuan yang luar biasa dalam memahami bahasa, alam dari arah angin, gerak air, hingga tanda-tanda dari hewan liar. Banyak orang datang kepadanya untuk mencari penyembuhan atau meminta petunjuk ketika desa dilanda masalah. Namun, seiring waktu, Sak Ayu mulai merasa masyarakat lebih mempercayai petua Puyang Depati daripada nasihatnya. Rasa kecewa itu perlahan tumbuh menjadi rasa iri. Ia menganggap Puyang Depati sebagai penghalang, membuat dirinya tidak dihargai sebagaimana mestinya. Suatu ketika banjir besar melanda Sekayu akibat meluapnya Sungai Musi. Warga kebingungan dan saling menyalahkan. Melihat kesempatan itu, Sak Ayu menuduh Puyang Depati sebagai penyebab bencana, mengatakan bahwa sang pemimpin telah mengabaikan tanda-tanda alam. Konflik akhirnya tak terhindarkan. Puyang Depati demi menjaga nama baik dan ketenangan desa menemui Sak Ayu di batas hutan Sekayu. Mereka berdiri berhadapan di antara pepohonan tinggi dan gemuruh air yang masih mengalir deras. Sak Ayu meluapkan amarahnya dengan kekuatan yang ia miliki. Ia memanggil angin kencang dan mengguncang pepohonan. Suasana menjadi gelap dan mencekam. Puyang Depati berusaha menenangkan Sak Ayu, namun ketika amarahnya semakin memuncak dan kekuatannya membahayakan warga, Puyang Depati terpaksa mengucapkan mantra leluhur Sekayu yang diwariskan sejak generasi nenek moyang. Mantra itu membuat Sak Ayu kehilangan kendali, hingga tubuhnya perlahan mengeras dan berubah menjadi batu besar yang hingga kini dipercaya masih ada di kawasan tertentu di Sekayu.
Meski berhasil meredakan bencana, Puyang Depati justru dipenuhi penyesalan. Ia tidak pernah berniat mencelakai Sak Ayu. Ia hanya ingin melindungi masyarakat. Karena itu, setelah kejadian tersebut, ia memilih meninggalkan desa dan mengembara ke daerah pendalaman, mencari ketenangan dan memohon ampun atas tindakan yang tak dapat ia hindari. Batu yang dipercaya sebagai wujud Sak Ayu kini menjadi pengingat bagi masyarakat Sekayu tentang bahaya rasa iri dan amarah yang dibiarkan tumbuh. Kisah ini mengajarkan bahwa kekuatan tanpa pengendalian akan membawa kehancuran sementara. Kebijaksanaanlah yang menjadi penuntun sejati manusia. Dari dongeng ini, kita bisa belajar bahwa menjaga hati lebih penting daripada menunjukkan kekuatan. Sebelum berbicara atau bertindak, kita harus mempertimbangkan dampaknya, sebab sekali salah langkah, penyesalan bisa berlangsung seumur hidup. Demikianlah dongeng kisah Puyang Depati dan Sak Ayu, sebuah cerita yang mengajarkan kita bahwa kemampuan terbesar manusia bukan terletak pada kesaktian atau kekuatan, melainkan pada kemampuan mengendalikan hati dan emosinya. Kisah ini semoga tidak hanya kalian dengarkan sebagai cerita pengisi waktu, tetapi juga menjadi cermin bahwa rasa iri, amarah, atau kata-kata yang tidak dijaga dapat membawa dampak besar dalam kehidupan. Melalui dongeng ini, kita belajar bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi dan kebijakan dalam mengambil keputusan adalah kunci keharmonisan hidup. Semoga pelajaran moralnya dapat kalian bawa dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyimak dengan penuh perhatian. Sekarang mari kita lanjutkan dengan menjawab beberapa pertanyaan untuk melihat sejauh mana kalian memahami alur cerita, karakter tokoh, dan pesan kehidupan yang terkandung dalam dongeng yang baru saja kita dengarkan. Di sini ada 10 soal pilgan. Soal pertama, tokoh utama dalam dongeng kisah Puyang Depati dan Sak Ayu adalah A. Puyang Depati dan para warga, B. Puyang Depati dan Sak Ayu, C. Sak Ayu dan leluhur Sekayu, dan D. Depati dan penjaga hutan. Jawabannya B. Puyang Depati dan Sak Ayu. Soal kedua ada latar tempat utama dalam dongeng tersebut adalah A. Bengkulu Utara, B. Pedalaman Jambi, C. Sekayu Sumatera Selatan, dan D. Padang Ratu. Jawabannya adalah C. Sekayu Sumatera Selatan. Dan soal ketiga, apa penyebab utama konflik antara Puyang Depati dan Sak Ayu? A. Perebutan wilayah kekuasaan, B. Rasa iri Sak Ayu karena merasa tidak dihargai, dan C. Kesalahan Puyang Depati dalam membaca tanda alam, D. Serangan dari roh jahat. Jawabannya B. Rasa iri Sak Ayu, rasa tidak dihargai. Dan soal keempat, banjir besar yang melanda Sekayu dipicu oleh A. Letusan gunung di sekitarnya, B. Meluapnya Sungai Musi, C. Serangan Sak Ayu, D. Kegagalan panen. Jawabannya B. Meluapnya Sungai Musi. Dan soal nomor 5, mengapa Puyang Depati mengucapkan mantra leluhur? A. Untuk menghukum Sak Ayu, B. Untuk menunjukkan kekuatan pada warga, C. Meredam amukan Sak Ayu agar tidak membahayakan masyarakat, dan D. Karena
ingin membuktikan dirinya yang paling sakti. Jawabannya C. Untuk meredam amukan Sak Ayu agar tidak membahayakan masyarakat. Berikutnya soal nomor 6. Apa akibat dari mantra Puyang Depati terhadap Sak Ayu? A. Sak Ayu menghilang tanpa jejak. B. Sak Ayu jatuh sakit dan tidak sadar. C. Sak Ayu berubah menjadi batu. D. Sak Ayu kehilangan suaranya. Jawabannya C. Sak Ayu berubah menjadi batu. Soal nomor 7. Sikap Puyang Depati setelah berhasil menghentikan Sak Ayu adalah A. Ia bangga dan kembali disambut meriah oleh warga. B. Ia merasa bersalah dan meninggalkan desa. C. Ia pulang dan membangun kembali pusat desa. D. Ia menjadi guru bagi para pemuda. Jawabannya B. Ia merasa bersalah dan meninggalkan desa. Soal nomor 8. Batu yang diyakini sebagai wujud Sak Ayu menjadi lambang A. Keberanian Puyang Depati. B. Kekuatan magis masyarakat Sekayu. C. Bahaya iri hati dan amarah. D. Kesaktian leluhur. Jawabannya C. Bahaya iri hati dan amarah. Soal berikutnya soal nomor 9. Pesan moral utama dari dongeng kisah Puyang Depati dan Sak Ayu adalah A. Setiap desa harus memiliki pemimpin yang sakti. B. Kekuatan harus digunakan untuk menyerang musuh. C. Rasa iri dapat menghancurkan hubungan dan membawa bencana. D. Alam selalu berpihak pada orang yang kuat. Jawabannya C. Rasa iri dapat menghancurkan hubungan dan membawa bencana. Soal berikutnya, soal terakhir nomor 10. Kemampuan menyimak yang diukur melalui soal-soal ini terutama mencangkup A. Kemampuan menulis ulang cerita. B. Kemampuan memahami detail alur tokoh dan pesan. C. Kemampuan menyebutkan kembali dialog tokoh. Dan D. Kemampuan mengubah cerita menjadi puisi. Jawabannya B. Kemampuan memahami detail alur tokoh dan pesan. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Teruslah membuka telinga dan hati untuk setiap kisah yang hadir, karena setiap cerita menyimpan pelajaran berharga bagi siapa saja yang mau memahaminya. Barusan kalian telah menjawab beberapa pertanyaan untuk melihat seberapa cermat kalian menyimak alur, tokoh, dan nilai moral dari dongeng kisah Puyang Depati dan Sak Ayu. Semoga latihan tersebut dapat membantu kalian menjadi pendengar yang lebih teliti, mampu menangkap detail, dan peka terhadap pesan yang tersembunyi di balik sebuah cerita. Tetaplah menjadi pelajar yang bijak, bukan hanya sekedar tahu isi cerita, tetapi juga mampu mengambil makna yang menjadikan bekal dalam kehidupan. Terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Sampai jumpa pada kisah selanjutnya. Dah.